Shalom saudara, saya percaya saudara dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya mulai untuk sharing firman Tuhan yang mana saya akan bacakan di Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bila kamu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian saudara, saya percaya di dalam tahun ini mungkin banyak saudara-saudara yang punya usaha sendiri maupun kerja itu sulit. Banyak teman-teman saya saudara, banyak mengeluh ya, pada sepi semua. Dan saya percaya untuk jual rumah pun agak susah untuk saat ini saudara. Tapi percaya dengan firman Tuhan ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu pasti ada jalan. Saya akan cerita kesaksian saya dalam hidup saya saudara. Kebetulan saya menikah dengan istri saya tahun 1993, tepatnya tanggal 31 Januari. Nah, waktu itu saya masih ada kerja sama orang dan mungkin tabungan hanya cukup bisa untuk beli rumah. Waktu itu saya beli rumah dengan kredit 8 tahun di daerah Jakarta. Akhirnya saya memutuskan untuk tanggal 31 Januari 1993 saya menikah dengan istri saya. Nah, di dalam dengan istri saya berdiskusi, akhirnya ada salah satu pihak orang tua harus anaknya yang paling terakhir, anak ke-10 istri saya kebetulan harus pesta besar. Di dalam saya dengar mertua saya itu menuntut dalam hal ini, saya sendiri akan saya ikutin karena memang saya juga anak terakhir yang mestinya juga pengen pesta ya. Kebetulan juga dalam hidup saudara dan saya sekali seumur hidup untuk mengenang adanya orang-orang biar tahu bahwa kita sudah menikah. Akhir kata, di dalam sebelum menikah saya ada masalah untuk usaha saya. Saya ada sedikit gangguan, ditipu orang waktu itu, dan waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan dan masih dengan kekuatan sendiri. Saudara tahu, saya percaya dengan iman saya sendiri, saya akan kuatkan demi saudara dan mertua saya senang semuanya. Nah, akhir kata saya menjalankan pernikahan itu dengan salah satu restoran. Dengan kejadian saya ditipu orang itu, duit saya pas-pasan, saya sempat menjual beberapa harta saya seperti motor, emas untuk menutupi segala kebutuhan untuk merayakan pesta itu. Akhir kata, setelah pesta ada beberapa kakak ipar yang cerita untuk pesta mungkin bisa BIP, minimal BIP atau kembali untung gitu, BIP. Akhirnya kebetulan saya pesta daerah Jakarta, undangan nggak terlalu banyak, hanya 200 orang. Setelah kita selesai menikah, ternyata ada kerugian yang cukup besar. Nah, setelah kita menjalankan
untuk keluarga, saya ada satu kerinduan. Saya juga belum mengenal Tuhan. Kebetulan istri saya sudah mengenal Tuhan. Akhirnya saya ada masalah waktu di tahun 97. Akhirnya saya ada sedikit masalah dengan seseorang. Saya ada kecil-kecilan bisnis mulai berjalan. Ya, sebelumnya juga saya udah ditipu, itu tidak bisa kerja apa-apa. Setelah itu istri saya mengandung anak saya pertama, sampai 6 bulan baru saya buka jalan. Nah, selama perjalanan saya belum mengenal Tuhan dengan istri saya di keluarga, itu saya didatengin salah satu orang yang tinggi besar dalam mimpi saya, dan satu orang anak kecil. Nah, saya baru tahu sekarang setelah saya ada masalah di tahun 1997 itu dengan salah satu seorang itu, bisnis saya diambil. Nah, Tuhan punya rencana yang baik buat saya. 2002 saya sudah bertobat. Akhirnya saya tetap terus mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini pun saya tetap mengandalkan Tuhan. Nah, waktu itu memang saya belum mengenal Tuhan, saudara. Saya tidak mengerti, ya, apa yang saya jalankan dengan kekuatan sendiri. Ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai dengan Tuhan. Jadi setelah saya bertobat tahun 2002 sampai sekarang ini, saya baru tahu dengan kejadian kondisi saya pernah divonis dokter bulan Desember tahun 2019 dengan adanya daging tumbuh di ginjal, dan ternyata itu kanker stadium 4. Dan waktu itu saya periksa di Jakarta itu pakai BPJS waktu itu. Nah, sedangkan saya bergumul, dan itu saya sudah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Setelah saya bergumul, ternyata saya berdoa, Tuhan suruh saya ke second opinion untuk ke Penang. Dan di Penang itu sama hasilnya seperti yang di Jakarta. Nah, setelah saya pikir lagi, saya ada dua buah asuransi yang udah lama saya nggak pernah pakai. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai asuransi itu, dan saya hitung-hitung dengan diskusi dengan istri anak saya, itu paling asuransi mengeluarkan uang 50 juta. Ternyata seluruhnya pengeluaran untuk operasi aja, biaya-biaya segala macam tuh hampir bolak-balik kontrol itu 160 jutaan. Akhirnya apa yang kita bayangkan, kita rencanakan, itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya di firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari mata, semua Tuhan sudah siapkan. Dan itu saya nggak tahu, tapi saya percaya mengandalkan Tuhan. Dengan firman Tuhan ini adalah ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan. Ya, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya teringat firman ini, begitu saya ingat, dan saya berdoa, Tuhan menggerakkan saya untuk sharing dalam hidup saya ini. Akhir kata saya hanya mengandalkan asuransi itu, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Artinya ya saya berserah saja. Ya mungkin saya nambah 100 juta nggak masalah. Kebetulan kita masih ada punya simpanan. Akhirnya malah Tuhan, apa yang dirancangkan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda. Apa yang di dunia ini sama yang di surga itu berbeda. Waktu Tuhan sama waktu kita nggak sama, saudara. Percaya saja. Karena setiap doa-doa kita, ya di Wahyu 8 ayat 3, itu kita ditampung di mezbah emas di suatu surga itu. Jadi kita harus seperti Yosua, ya. Jadi saya akan cerita masalah Yosua itu. Di Yosua 6, itu Yosua itu disuruh Tuhan, bagaimana Yosua itu memikirkan tembok Yeriko itu bisa rubuh. Tuhan suruh Yosua, udah kamu berangkat aja sama tentaramu,
ya, bikin kemah sekitar situ. Akhirnya Tuhan suruh berkeliling 13 kali, 13 malam. Di hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan suruh Yosua, tentaranya suruh mengelilingin di tembok itu selama 1 jam. Jadi 1 hari itu ngelilingin tembok itu bisa memakan waktu 1 jam, saudara. Nah, saudara tahu tembok Yeriko itu tebalnya 10 cm. Jadi tebalnya itu di tengah-tengah itu ada 3 meter. Jadi saya ralat, saudara, tadi bukan 10 cm tapi 10 meter dibagi 2, 5 meter kiri, 5 meter sebelah kanan. Tengahnya itu ada gang, itu 3 meter. Nah, itu tebalnya begitu tebal, 5 meter, 5 meter. Jadi total 10 kanan, kiri, kanan, dan tengahnya itu ada gang selebar 3 meter. Nah, di dalam hari ke-7 Tuhan memberikan janji sama Yosua. Waktu itu Tuhan tidak bicara dulu dengan Yosua bahwa mulai hari ke-7 itu harus berkeliling 7 kali. Nah, 7 kali sampai 7 jam. Nah, apa yang saya renungkan di firman Tuhan itu di Yosua 6 adalah kita ikut aja rencana Tuhan apa, ngomong apa, kita ikutin aja, berserah aja, saudara. Saya percaya, ya, kalau kita berserah sama Tuhan, mujizat pasti ada. Nah, kita tunggu mujizat. Tuhan pasti kasih indah pada waktunya. Ya, saudara ingat firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pasti Tuhan memberi indah pada waktunya. Percaya saja, saudara. Nah, apa yang saya pikirkan waktu saya pakai BPJS di Jakarta, saya memang gratis, ya. Tapi untuk obat kemonya sendiri, saya mesti bayar sendiri, saudara. Saya baru tahu itu. Kalau di Penang, ternyata obat kemonya cukup mahal, saudara. 1 bulan tuh berapa puluh juta, ya. Tapi saya takjub melihat keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan tuh memang dahsyat, hidup, ya. Kita memang percaya bahwa kita hidup tuh sebagai orang percaya, ya, biarpun kita tidak melihat, saudara. Nah, tapi perlu kita ingat-ingat, saudara. Sedangkan saya, ya, sendiri percaya Tuhan, sudah kejadian masalah ini, saya berserah, akhirnya mujizat itu datang dengan sendirinya. Ternyata asuransi yang saya punya 2 itu bisa keluar uang sebesar 343 juta, saudara. Itu luar biasa karya Tuhan, ya, dalam hidup saya. Nah, seluruh biaya operasi maupun beli obat untuk saat ini, dan saya sudah disembuhkan sama Tuhan, dan saya percaya, dan saya sehat kembali. Operasi saya tanggal 16 bulan 1, hari ini pun saya sehat walafiat secara rohani jasmani. Tuhan baik, dan saya percaya Tuhan. Terus pemeliharaanmu ada pada saya dan keluarga saya. Imanin, saudara. Apa yang kita katakan, mulut kita ada kuasa. Mungkin saudara bisa baca nanti di Kisah Rasul 1 ayat 8. Mulut kita ada kuasa dari Tuhan. Saya percaya itu, saudara. Ya, mungkin sekian dulu, saudara. Nanti kita akan sambung lagi untuk sharing firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.